bumi ini, selama itu pula Yesus diposisikan menjadi terkutuk. Karena selama itu pula dia menembus dosa orang-orang Kristen. Menurut ajaran Kristennya. Karena tanpa ditebus dosa, tanpa percaya dia mati terkutuk di kayu salib, Kristen tidak ditebus dosanya. Penebusan dosa peristiwanya di kayu salib. Ketika ada Kristen lagi, Kak Ica punya anak. Anaknya punya anak lagi. Punya anak percaya dia ditebus dosanya oleh Yesus lagi-lagi. Terus mundur lagi ke abad pertama. Mundur lagi ke abad pertama. Selama ada Kristen di muka bumi ini, selama itu pula Yesus dijadikan terkutuk. Diposisikan terkutuk. Makanya saya bilang Kak Ica, seandainya tidak ada orang Kristen di bumi ini sudah habis, yang ada cuma umat Islam, maka ketika menyebut namanya alaihi salam, kepadanya damai sejahtera, dijauhkan dari dihinakan, dijauhkan dari telanjangi, selama ada umat Islam. Tapi seandainya tidak ada umat Islam, yang ada Yahudi dan Kristen, Yahudi menghinakan, merendahkan, mengatakan direbus di dalam tinja, kata Yahudi. Kata Kristen, dia mati di kayu salib menebus dosa manusia dengan cara mati terkutuk. Jadi itu, tidak ada Islam, tidak ada yang memuliakan Nabi Yesus. Hanya umat Islam yang memuliakan. Kalau kita kembali ke data. Tapi kalau ke doktrin pasti, oh enggak, dia itu Tuhan kami. Nah itu beda lagi gitu. Silakan. Oke, kalau misalkan Ustadz mengatakan seperti itu kan imannya Ustadz. Dan di sini aku tidak akan pernah mengatakan nggak boleh begini-begini Ustadz. Tapi di sini aku cuman bisa meluruskan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Nah, tadi saya sudah sampaikan Ustadz bahwa Yesus di dalam Galatia ayat Galatia 3 ayat 13 itu bukan berbicara tentang orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi itu untuk orang Yahudi yang mereka menolak tentang keberadaan Yesus Kristus. Itu Nah, Galatia. Surat Paulus ke Galatia, bukan ke Yahudi, ke Galatia. iya, tetapi itu kan berbicara apakah orang Galatia itu bukan orang Yahudi. Ya bukan, coba di Galatia 2 nomor 16 juga dikatakan apa? Galatia, ini masih Galatia. Kamu tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Cukup iman kepada Yesus. Jadi hukum Taurat bukan orang mereka, bukan orang Galatia. Hukum Taurat itu bagi Yahudi, gitu loh. Makanya Paulus berkata, sekali lagi aku katakan kepadamu, tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Paulus itu tidak mengajarkan bahwa orang-orang itu melakukan hukum Taurat, tidak. Justru mengatakan tidak dibenarkan. Makanya dia ajarkan, itulah Yesus di kayu salib sudah membatalkan itu semua hukum. Efesus 2 nomor 15. Matinya Yesus sebagai manusia membatalkan segala hukum Taurat membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Batal. Di Galatia 2, bahkan nanti Galatia 5 nomor 2 tentang sunat pun itu dilarang. Sekali lagi aku katakan kepadamu, jikalau engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi ini ajaran yang berlawanan dengan ajaran Yesus. Berlawanan, berbeda, tidak nyambung. Nah memang ini cocoknya bagi ajaran Kristen. Memang cocok, kenapa? Karena orang-orang Kristen itu non-Yahudi, punya hukum sendiri, punya aturan sendiri. Hukum Tauratnya dikatakan dibatalkan, hukum Tauratnya dikatakan kutuk. Makanya tadi hukum Taurat itu dikatakan kutuk, sehingga Yesusnya mati di kayu salib itu dibatalkan semua kutuk itu. Dibatalkan itu semua. Nah itu yang diimani oleh Kristen. Orang-orang Yahudi ketika dia beribadah, ya dia menjalankan hukum Taurat. Yesus berpesan, makanya di Matius 5 nomor 20, ketika dia datang, dia menggenapi hukum Taurat. Apa dia kata? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Itu ajaran Yesus. Hidup keagamaanmu harus lebih benar dari mereka. Kalau kembali ke ajaran Yesus, kalau mau masuk surga. Kalau kamu tidak lebih benar dari ahli Taurat, ya nggak masuk surga. Bukan kata saya, itu kata Yesus.
Makanya ajaran Yesus itu ajaran yang begitu luar biasa. Itulah kenapa diperintahkan menutup aurat. Kenapa? Karena Yesus berkata, kamu mendengar firman, jangan berzina, kata Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, jika engkau memandang seorang wanita dan menginginkan di dalam hatinya, kamu sudah berzina di dalam hatinya. Itu kata Yesus. Nah, agar terhindar dari menginginkan sesuatu dari pandangan, itulah kenapa Bunda Maria ditutup kepalanya. Karena terhindar. Wanita itu mahkotanya ditutup, hanya boleh yang melihatnya, kan begitu. Itu ajaran Yesus agar masuk surga. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, kata Yesus. Nah, daripada saya bahaya matanya, itulah kenapa tutuplah rambutmu sebagaimana Bunda Maria menutup rambutnya. Gitu Kak Ica. Itu ajaran Yesus. Itu ajarannya anak Bunda Maria gitu. Jadi mau masuk surga itu hidup keagamaannya lebih benar dari ahli Taurat. Pertanyaannya, adakah orang Kristen melakukan hukum Taurat? Nggak ada. Contoh, Yesus masih mengajarkan tentang berkurban. Lakukanlah persembahan kurban yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apakah Kak Ica pernah berkurban sebagai Kristen? Niat berkurban? Nggak ada. Yesus mengajarkan, kalau kamu punya masalah dengan saudaramu, kamu mau berkurban, jangan berkurban dulu. Kamu bermaaf-maafan dulu. Setelah kau bermaaf-maafan, baru kau kembali ke mezbah untuk memotong kurbanmu. Itu ajaran Yesus. Lagi-lagi yang mengajarkannya Muslim lagi. Umat Islam yang ada ajaran kurban setiap hari raya Idul Adha sebelum memotong kambing, domba, lembu. Kami suka bermaaf-maafan. Kami tidak pernah baca Bible dari dulu. Ajaran Nabi kami juga tidak baca Bible. Ajaran Nabi kami umat Islam di Indonesia ketika maaf-maafan di hari raya Idul Adha sebelum ada hari raya memotong kambing. Maaf-maafan itu bukan karena Matius 5 nomor 23, bukan. Karena kami ajaran Islam. Makanya Yesus berkata, hidup keagamaanmu harus lebih benar dari ahli Taurat. Ketika Yesus menguraikan tentang ajaran lebih benarnya, loh kenapa banyak umat Islam yang mengamalkan yang cocok setelah kami baca ajaran Yesus? Itu fakta. Ucapan Yesus. Buka aja. Matius 5. Saya sering ini baca. Saya sering ini uraikan berkali-kali. Kenapa penggenapan hukum yang diuraikan oleh Yesus itu begitu asing di telinga orang-orang Kristen? Saya juga sangat aneh. Saya pernah tanya ke pendeta sekalipun, Pak Pendeta pernah berkurban? Kak Ica pernah berkurban? Pernah. Apa niatnya berkurban? Kapan berkurbannya? Kalau kami berkurban itu dalam arti bukan itu persembahan ya. Persembahan apa? Persembahan kepada kalau kita ada di kalau kita ibadah. Nah, di ibadah itu pada saat hari di jam terakhir ya. Yeah. Yesus tuh berpesan, lakukanlah kurban persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Berarti kan kurban yang diperintahkan Nabi Musa itu ada sapi, ada lembu, ada domba. Minim-minim paling miskinnya itu biasanya burung tekukur kayak gitu atau merpati. Itu aja. Tapi setahu saya nggak ada. Kapan mulai berkurbannya? Kapan dilakukan berkurban? Apa niat berkurban? Nggak ada. Orang itu syariatnya Yesus yang diajarkan kepada umatnya, yang diajarkan kepada Bani Israel. Nggak ada. Yang ada malah orang-orang Kristen suka ngantri daging kurban. Nggak ada ya. Tapi faktanya memang nggak ada. Ini kalau kembali kepada ajaran Yesusnya ya tadi ya. Jadi ajaran Yesus itu untuk menggapai kerajaan surga itu berat. Berat, tidak mudah Kak Ica. Ini kalau kita coba buka, makanya tadi ya Kak Ica, yang saya sampaikan tadi, contoh hukum berzina. Kenapa tadi yang masalah kerudung juga ya, yang dilakukan Bunda Maria. Di situ secara tidak langsung Kak Ica, Yesus itu mengajarkan wanita itu menutup aurat. Itu kalau merujuk kepada ajaran Yesus. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik bagimu satu mata kamu masuk ke dalam kerajaan surga daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa Yesus perintahkan itu? Karena engkau memandang seorang wanita menginginkan dalam hati, engkau sudah berzina.
Kalau ini diterapkan di tengah Kristen, kayaknya nggak ada orang Kristen masuk surga versi Yesus ya, versi Yesus, bukan versi Paulus tadi membatalkan, bukan. Ini versi Yesus. Kenapa? Ya Kak Ica ke gereja aja pakai rok mini nanti. Tidak menutup auratnya, membuat mata orang laki-laki kemana-mana. Yaitu konsekuensinya begitu. Memandang, menginginkan, sudah berzina. Apa perintah Yesus cungkil? Itu di dalam Islam juga diingatkan. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihilah. Jika engkau menampakkan apa yang kau ingini atau kau sembunyikan dalam hatimu, maka itu akan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Waduh, ketika ayat itu turun kepada Nabi kami, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya sanggup menghadapi hisab di hadapan Tuhan, diperhitungkan, baru saya menginginkan seseorang, dalam hati belum diungkapkan, belum dibuktikan, kok di hadapan Tuhan sudah dicatat, ketika itu tidak baik dipandang zina, sudah dipandang berzina. Bagaimana ini? Tidak akan ada yang sanggup umatmu." Maka kami diperintahkan berdoa dengan pesan tidak langsungnya, ayat itu tidak sampai dihitung apa? Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Tuhanku, jangan engkau timpakan beban kepada kami sebagaimana engkau timpakan beban itu kepada umat sebelum kami. Ternyata kepada Yesus. Umat ajaran Yesus memandang seorang wanita menginginkan dalam hati sudah dihukumi berzina. Ayat di dalam Islam itu juga turun, tetapi kami diperintahkan untuk mengucapkan doanya sehingga kami tidak dihitung berbuat dosa atau tidak dihitung dosa ketika baru menginginkan. Kejahatan yang baru diinginkan dalam hati belum dihitung di hadapan Tuhan. Kalau Yesus sudah menghitungnya, tapi kami diperintahkan membaca ayat Al-Qur'annya itu. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Jangan engkau bebankan kepada kami sebagaimana engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami, yaitu pengikut ajaran Yesus, ajaran Nabi Yesus. Ternyata berat ajaran Yesus. Berat gitu Kak Ica. Silakan. Nggak ada suaranya. Ke-mute kah? Nggak ada suaranya. Ya. Udah, ada belum? Ada. Nah, di sini yang Tap menjadi layarnya pertanyaan, teman-teman, tap layarnya kuatin ya. teman-teman tap Biasanya layar suka ya. ada yang kepanasan, nanti akunku bahaya. Tap layar, lop oren bantu kuatkan teman-teman. Jangan ada yang panas yang di bawah ya. Ini diskusi sehat ya teman-teman Kristen ya. Sehat Santai kok, aja. nggak panas-panas, udah kayak apaan aja. Emang tinggal di mana? Nah, jadi gini, kalau di mana di dalam Alkitab, di mana dikatakan bahwa orang Kristen ini tidak mengikuti hukum Taurat. Rasul Paulus, maaf ya, di mana di dalam Alkitab Rasul Paulus meniadakan hukum Taurat. Nah, sedangkan ya Rasul Paulus bukan meniadakan gitu loh, bukan meniadakan. Nah, di mana ayat di dalam Alkitab Rasul Paulus itu meniadakan hukum Taurat, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi kan Ustadz mengatakan bahwa orang kalau di agama Islam ya itu kenapa kita itu harus menutupi aurat supaya kita itu menghilangkan nafsu kita di dalam diri kita. Tetapi yang nyatanya di dalam kehidupan kita yang kita lihat itu kebanyakan yang menutup aurat itu malah kebanyakan yang maaf ya, pencabulan itu kebanyakan di mana gitu, yang itu kan mereka yang pada menutup aurat gitu loh. Nah, jadi kalau Ustadz mengatakan bahwa menutup aurat itu bisa mengurangi yang namanya nafsu ya. Kalau ini misalkan gitu ya, ini cuman logika aja kita beride. Kalau Ustadz mengatakan bahwa menutup aurat itu mengurangi nafsu, tetapi banyak sekali yang kita lihat sekarang ini yang kita perhatikan sekarang ini malah yang menutup aurat inilah yang banyak terjadi yang namanya maaf nafsu birahi gitu. Karena apa? Karena mereka itu itulah yang dikatakan dibalut dengan
keagamaan, dibalut dengan kerohanian. Nah, tetapi kalau di iman Kristen ya, itulah ujian itu kalau kita sudah niat hati kita, sudah niat hati kita untuk pergi kepada Tuhan, beribadah di rumah Tuhan, yang namanya hawa nafsu mau seseksi apapun kamu, mau seperti apapun kamu, dan yang kita perhatikan selama ini ya mereka berpakaian seperti apapun yang tidak ada rasa nafsu lagi di dalam dirinya, karena tujuan kami orang Kristen pergi beribadah itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia dengan cara mata, untuk melihat sesuatu hal dengan nafsu gitu loh. Nah itu jadi Yang ini saya tanggapi dulu ya sedikit ya. Yang ini saya tanggapi dulu sedikit. Berarti ini sedikit mengambil sudut pandang ya, keumuman. Gini Kak Ica. iya. Kenapa yang menutup aurat itu dijadikan berita? Karena menutup aurat identiknya dijauhkan dari perbuatan yang seperti itu. Apakah hanya itu? Enggak. Karena yang namanya tidak menutup aurat itu sudah biasa. Perbuatan-perbuatan begitu. Sekarang Kak Ica, Anda bisa buka tren di Eropa, di daerah mana? Daerah Prancis, daerah mana? Mereka membudayakan hidup telanjang bulat dengan cara diwarnai. Ada kampanye perempuan tidak menutup aurat, dia cuma pakai celana doang. Dia kampanye di depan umum. Itu dianggap biasa. Mereka bermain di pantai, mau laki mau perempuan, dia sudah terbiasa. Sudah terbiasa kayak gitu. Jadi tidak dipandang lagi. Karena dosa yang sudah terbiasa tidak dianggap lagi istimewa. Enggak ada lagi. Karena dipandangnya sudah lumrah biasa. Karena tidak ada lagi yang tertutup. Makanya ketika ada yang biasa menutup, melakukan kesalahan, pasti akan dijadikan bahan gorengan. Betul itu. Coba sekarang kita lihat. Tapi yang masalahnya, kalau Kak Ica barometernya tadi kalimatnya seperti itu, artinya Kak Ica sedang melegalkan perbuatan yang tidak menutup aurat dengan kebiasaan perbuatan yang dianggap biasa, tidak berdosa. Ya kan gue suka sama suka, apa urusan lo? Gue mau bareng dia kek, mau gue telanjang di pantai berdua kek, bodoh amat, apa urusan lo? Karena sudah dianggap biasa. Sudah tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi istimewa. Makanya ketika ada yang menutup aurat, melakukan kesalahan, dijadikan bahan gorengan. Karena menutup aurat tidak identik dengan perbuatan perzinahan. Sementara ya ketika terbiasa, itu sudah lumrah loh, banyak terjadi ya. Bahkan kampanye telanjang itu sudah terjadi sekarang. Kampanye mungkin bisa dilihat lah. Itulah kenapa syariat Islam mempertahankan. Terlepas dari semua itu, masalah menutup aurat itu perintah, tapi masalah tentang bagaimana dampaknya positif, lebih positif daripada tidak menutup aurat dalam tatanan sosial. Oke, tapi ya kita kembali lagi lah kepada ajaran, ya kan? Ajaran Yesus gitu ya. Seperti itu. Bagaimana tentang ajaran? Kalau Kak Ica mengatakan tidak ada pembatalan, banyak, tidak dihilangkan banyak. Tadi saya bacakan Galatia 2 nomor 16. Di situ dikatakan oleh Paulus tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Berarti nggak perlu lagi. Efesus 2 nomor 15, Yesus mati di kayu salib membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, memang inilah yang menjadi keyakinan teman-teman Kristen. Makanya kalau ditanya ada nggak batasan aurat bagi Kristen? Nggak ada batasan hukum. Ada nggak batasan hukum dalam hal tak berkeluarga? Ketika wanitanya itu sedang menstruasi, boleh nggak dia bersama? Karena dalam hukum Taurat Yahudi, di dalam kitab Imamat juga dibahas. Wow, jangankan bersentuhan. Jangankan bersentuhan, men. Orang sekamar aja nggak boleh. Najis dikatakan wanitanya itu hukum Taurat. Tapi ketika aturan itu sudah dibatalkan, maaf kata, ada nggak larangan? Mau lagi MK, mau enggak Kak? Ada nggak larangan? Ya udah dibatalkan aturannya. Itu menjadi keyakinan Anda. Makanya bebas dong. Ada nggak ketetapan-ketetapan di sana yang masih diatur digunakan oleh Kristen? Kan banyak yang tidak gitu. Itulah kalau saya coba telusuri berdasarkan pengajaran Yesus dan pengajaran Kristen,
Kok seperti jauh sekali? Yesus hidup di tengah bangsa Yahudi. Kebiasaannya kebiasaan orang Yahudi. Cara ibadahnya ibadah orang Yahudi. Sementara dari kekristenan, ya itu tadi, hukum Tauratnya dibatalkan. Artinya nuansa dari Yahudinya sudah tidak ada. Makanya kan diajarkannya bagi mereka yang non-Yahudi. Ya bebas. Jangankan masalah tentang hidup sekamar dengan suami ketika dia menstruasi. Ke tempat ibadah aja di Kristen gak ada larangan ketika menstruasi. Kalau di Yahudi jangankan ke tempat ibadah. Bersentuhan dengan laki-laki aja gak boleh, laki-lakinya bisa najis. Nah seperti itu Kak Ica larinya ke sana. Itulah tapi Kristen, tapi kembali lagi kalau kita lihat ya, itulah Islam menasehati kepada ahli kitab baik Yahudi maupun Kristen. Saya kembali ke poin ya, kembali ke poin di ajaran Yesus. Itulah Islam itu datang di dalam surah An-Nisa ayat 171 Kak Ica. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, jangan engkau berlebihan dalam agamamu. La taglu fi dinikum. Kamu jangan berlebihan dalam beragama. Ternyata setelah saya kaji Kak Ica, berlebihan beragamanya orang-orang ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani itu seperti apa sih? Nah, tentang Nabi Isa, karena ini sedang dibahas tentang Nabi Isa. Ternyata berlebihannya orang Yahudi menolak Nabi Yesus. Jangankan Tuhan, Nabi aja ditolak. Saking berlebihannya dia. Saking berlebihannya lagi, menolak itu bukan cuma menolak, tapi sampai berusaha membunuhnya, mempermalukannya, menghinakannya. Berlebihannya orang Yahudi menolak Nabi Yesus. Berlebihannya orang Kristen menerima dia Nabi, tapi juga dituhankan. Tapi juga dipercaya menebus dosa yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus dengan mati dia di kayu salib. Berlebihannya terlalu tinggi bagi Kristen, berlebihannya bagi Yahudi terlalu rendah. Islam hadir di tengah-tengah, kamu jangan berlebihan. Wahai orang Yahudi, terimalah dia sebagai nabi utusan Tuhan penutup bagi Bani Israel. Wahai orang Kristen, terimalah dia sebagai nabi, jangan berlebihan kau tuhankan. Itu nasihat dari umat Islam. Jangan berlebihan. Nah, makanya kami mengingatkan gitu. Berlebihan sampai-sampai menghinakan, merendahkannya pun tidak disadari. Gitu Kak Ica. Ya silakan, kalau ada yang mau ditanyakan tanya aja lah. Iya, oke. Nah, tadi Ustadz mengatakan bahwa di luar sana, di Eropa sana, mereka itu melakukan yang namanya maaf ya, tidak memakai, kita bilang menutup aurat ya. Nah, tetapi di situ tidak ada ajaran di dalam kekristenan gitu Ustadz, bahwa bahwa orang Kristen itu tidak boleh memakai baju gitu. Tetapi ya di dalam ini saya ada ayatnya ya Ustadz. Nah, di sini di 2 Timotius 1 Timotius 2, bentar ya Ustadz, maaf ya. Saya ngomongin di Eropa bukan ngomongin dia Kristennya Kak Ica, tapi perbandingan menutup aurat dan tidak menutup aurat. Yang tidak menutup aurat itu sudah menganggap biasa, tidak lagi keistimewaan karena sudah terbiasa. Ketika mereka melakukan tindakan-tindakan seperti binatang yang tidak ada aturan, biasa karena sudah terbiasa terbuka gitu. Kalau berhijab menutup diri tidak identik dengan seperti itu, identiknya dengan menjaga. Makanya ketika ada yang melakukan pelanggaran, di situ oknumnya akan dijadikan bahan gorengan, begitu. Ya, ini bukan bahas tentang agamanya ya. Ya, ini bukan bahas tentang agamanya. Makanya saya bilang, saya nggak tahu itu pada saat mereka melakukan itu, apakah mereka itu orang Kristen atau tidak, gitu loh. Itu yang pertama. Karena kalau mereka mereka orang-orang Kristen, benar-benar mereka itu pengikut Yesus Kristus, mereka tidak akan mungkin melakukan seperti itu. Nah, itu kita bukan mencari ininya ya, tapi berbicara tentang sosialnya gitu loh, tentang penutupan aurat. Nah, karena kalau misalkan Ustadz mengatakan bahwa mereka itu sudah terbiasa
sudah dibuka sudah terbuka, jadi terbiasa nggak menginginkan tubuhnya lagi sebagai wanita, mandang wanita itu lagi gitu. Tetapi kalau kita berpikir, berarti mereka itu menginginkan yang mana? Menginginkan wanita-wanita yang tertutup dong. Sehingga apa? Sehingga wanita-wanita yang tertutup ini, yang menutup auratnya, itulah yang menjadi incaran para laki-laki hidung belang. Itu misalkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi pertanyaanku Ustadz, gini. Kalau di dalam agama Islam ya, kalau beribadah itu tidak boleh untuk bersentuhan. Nah, itu tidak boleh bersentuhan. Tapi kalau di agama Kristen misalkan gitu ya, itu bisa bersentuhan atau segala macam. Nah, yang menjadi pertanyaanku gitu loh, kenapa di dalam ibadah itu tidak boleh bersentuhan, tetapi pada saat umat muslim beribadah ke kita katakan Mekah ya, atau apa gitu ya, beribadah ke Mekah, ke Arab Saudi sana, itu mereka bersentuhan tanpa ada sedikit pun ibaratkan celah gitu loh, dengan pria dengan wanita yang bukan muhrimnya gitu loh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa pada saat ibadah biasa itu tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan untuk kita bersentuhan. Tetapi pada saat beribadah di Mekah sana, tidak ada penghalang sedikit pun gitu loh. Sampai yang aku perhatikan banyak sekali ya teman-teman ya, yang kita lihat apalagi di sosial media ini ya, sampai wanita pun kayak tidak ada harga dirinya gitu. Kayak perempuan itu kayak tidak mempunyai tidak mempunyai meninggikan perempuan itu sendiri gitu loh. Nah, tetapi kalau berbicara di dalam iman Kristen di 1 Timotius 2 ayat 9 ya Ustadz ya. Di sini dikatakan begini Ustadz. Ini perintah yang dituliskan di dalam Alkitab. Demikianlah juga gitu ya. Demikianlah juga ya, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya janganlah berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dalam menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Nah, ini berbicara tentang ibadah itu Ustadz. Jadi di dalam iman Kristen kita diajarkan untuk kita itu pada saat beribadah dengan berpakaian sopan. Kalau misalkan ada yang tidak berpakaian sopan, kalau di iman saya, di dalam kekristenan itu, kalau misalkan itu ada yang memakai pakaian rok mini atau apa, pasti akan kita tegur. Itu pasti akan ditegur. Nah, tetapi banyak sekali di luar sana yang tidak seperti itu. Nah, itu bisa jadi sama seperti kalau di Indonesia masih menghargai yang namanya ibaratkan tradisi lah ya kita bilang ya. Tapi kalau di luar sana kan memang mereka itu mau melakukan beribadah pun ya ada yang seperti apa gitu, berpakaian rok mini atau segala macam ya, mungkin adatnya mereka seperti itu ya. Saya juga tidak membenarkan itu gitu. Nah, saya tidak membenarkan saya tidak membenarkan karena mungkin sikap dari pendiri gerejanya itu tidak menegur orang tersebut gitu. Tapi mungkin memang dari sananya memang seperti itu, aku nggak tahu. Tapi perintah di dalam Alkitab, perintah yang dituliskan di dalam firman Tuhan ya, di dalam Alkitab itu untuk kita sebagai wanita harus berdandan dengan rapi, dengan sopan, berpakaian dengan sopan. Ya. Berdandan rapi, sopan, standar
adat budaya masing-masing negara itu beda-beda. Mungkin karena di Indonesia budaya timurnya baik, kental, apalagi banyak budaya dari umat Islamnya. Orang-orang Kristen banyak meniru dia pakaiannya bahkan seperti muslimah. Karena standar pantasnya itu lebih layak, lebih anggunnya itu pantasnya itu pakaian baju panjang, celana panjang. Tapi kalau standar pantasnya di Eropa nanti rok mini, pakai tank top ke gereja gak ada masalah. Karena mereka memandang itu pantas. Pantasnya begitu. Mau dibilang apa nggak bisa disalahkan karena nggak ada barometer gitu loh. Nah tadi juga menarik ya ketika membahas tentang laki-laki tadi yang biasa melihat telanjang tetap dia mencari yang berhijab. Artinya apa? Yang berhijab itu bernilai. Yang biasa terbuka itu udah nggak ada nilai, nggak ada harganya. Justru Kak Ica itu malah sedang menaikkan nilai value seorang yang menutup aurat. Karena orang yang sudah terbiasa membuka auratnya itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya di hadapan laki-laki. Makanya dia ketika ingin meminangnya, ingin menjadi pasangan hidupnya, tetap yang tersegel utuh, yang tidak terumbar, yang tidak dinikmati, dipandang oleh lelaki lain. Itu malah melegalkan, membenarkan nilai positif dari seorang yang menutup aurat. Kalau masalah tentang ibadah, ya ibadah contoh tawaf di Mekah, ya itu kan terjadi kredit seperti itu, ya kan? Bagaimana ketika orang waktu ibadah lagi melakukan ibadah tawaf. Makanya ada beberapa penjelasan itu dalam ranah fikih namanya. Dalam ranah fikih. Jadi dalam ranah fikih itu batal nggak nanti? Nah ada 4 madhab ulama. Dari keempat itu ada beberapa yang memberikan pandangan ketika bersentuhan langsung batal, ada yang mengatakan bersentuhan tapi contoh seperti kepada istri yang bersentuhan maksudnya ada rangsangan baru batal, ada yang memang bersentuhan tidak dibarengi dia tetap batal. Jadi ada beberapa pandangan. Nah, bagaimana dalam praktek ibadah fikih karena umat Islam itu begitu banyak. Nah, ada mengikuti pendapat yang tidak batal, bukan berarti membolehkan. Karena situasinya darurat. Dalam fikih ajaran Islam itu, praktek ibadah, situasi yang sangat darurat, maka ada suatu kebolehan demi kemaslahatan. Itu namanya ranahnya ibadah. Tapi saya rasa ini terlalu jauh untuk kita bahas, ya kan? Karena setahu saya di dalam iman Kristen itu nggak ada praktek-praktek ibadah fikih, aturan-aturan nggak ada. Praktek ibadah, tata cara ibadah itu kan banyaknya di dalam kitab Torah Yahudi, yang dimana Kristen sendiri sudah tidak pakai gitu loh, ya kan? Nah kita kembali lagi aja lah, ya kalau mau kita lanjut. Coba sekarang begini Kak Ica, pesan dari Yesus, saya ingin tahu masalahnya ini masih misteri. Yang tadi saya sempat sampaikan, Yohanes 16, baik dari 12, 13, 14, bahwa kan Yesus berkata, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memberitakan kepadamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi yang didengarnya itulah yang akan disampaikannya, dan ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memerintahkan sebagaimana yang diterimanya daripadaku. Nah, ini aja dulu Kak Ica. Siapa yang menggenapi pesan Yesus ini? Ini aja dulu. Ajaran roh kebenaran. Ingat ya, roh kebenaran, kata roh di dalam kitab Anda itu dikatakan juga dia sebagai nabi penyampai firman. Barang siapa yang diutus oleh Tuhan, ia akan menyampaikan firman Tuhan, sebab Tuhan akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada juga uji roh-roh itu, sebab banyak nabi. Artinya roh pengajaran identik juga dengan ajaran para nabi. Pertanyaan saya, siapa yang dinubuatkan oleh Yesus yang akan memberitakan hal-hal yang akan datang, dan ketika dia beritakan bukan dari dirinya sendiri, dan roh kebenaran itu memuliakan Yesus? Bisa nggak saya dapat jawabannya dari Kristen? Sehingga memenuhi pesan Yesus nubuatan tersebut. Nah, kalau Ustadz bertanya siapa, kan itu kita sudah tahu ya.
pasti bukan Nabi Muhammad. Kenapa saya mengatakan bukan Nabi Muhammad? Kalau misalkan itu adalah Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus. Kan nggak mungkin. Bener kan? Nah, bener nggak? Nggak mungkin lah. Masa Nabi Muhammad mendapat perintah dari Tuhan Yesus gitu? Karena kan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa aku akan mengirimkan roh penolong bagimu gitu. Nah, jadi kalau dari pertanyaan Ustadz Alif, ya itu pasti seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus gitu. Ya Karena itu nanti. gini, kalau misalkan itu kita tertuju kepada Nabi Muhammad, ya berarti Al-Quran itu gagal. Maaf, aku disclaimer dulu ya, karena ini kan kita biar supaya agak sedikit ini. Karena kalau misalkan itu tujuannya untuk Nabi Muhammad, berarti Tuhannya Nabi Muhammad adalah Yesus Kristus, kan nggak mungkin kan? Di mana datanya? Kenapa dibilang Kalau begitu? misalkan, aku mengatakan kalau misalkan ada yang menyatakan, misalkan, nah itu aku disclaimer dulu ya Ustadz, misalkan ada yang menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu aku akan mengirimkan roh penolong bagimu, ya. Ada yang menyatakan itu pasti itu untuk Nabi Muhammad, bahwa Nabi, misalkan nih, karena aku ada pernah dengar mereka mengatakan itu untuk Nabi Muhammad, tetapi di sini maaf saya disclaimer dulu, kalau misalkan itu untuk Nabi Muhammad nggak akan mungkin, karena kalau misalkan itu buat Nabi Muhammad, ya pasti Nabi Muhammad Tuhannya Yesus Kristus gitu kan, nggak, kalau kan itu digagalkan, nggak mungkin gitu, karena itu kan iman Islam juga nggak akan mungkin percaya seperti itu. Nah makanya Yesus mengatakan seperti itu dan dilengkapi. Nah sama seperti Uni tadi bilang, disempurnakan apa dilengkapi? Kalau aku mengatakan disempurnakan. Kenapa disempurnakan? Karena itu berbicara tentang kekristenan. Nah itu berbicara, kenapa dikatakan berbicara tentang kekristenan? Itu berbicara tentang bait Allah, pengikut Yesus Kristus. Beritakanlah firmanku ke seluruh bangsa. Oke, baik, saya sedikit pelan-pelan ya. Kalimat para nabi, kan Yesus sendiri berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Bukan berarti mengaku Yesusnya jadi Tuhan, itu nggak nyambung. Seorang penolong yang lain. Berarti Yesus itu penolong bagi Bani Israel, dan Yesus akan meminta kepada Bapa penolong yang lain. Di mana penolong itu akan mengajarkan lebih daripada Yesus. Kenapa saya katakan lebih daripada Yesus? Karena kata Yesus, ketika saat ini kamu belum sanggup menanggungnya. Kata Yesus. Ya kan? Kalau Kak Ica katakan itu untuk Paulus, ini lucu juga. Karena di situ kata Yesus, sebab ia akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya itulah yang akan disampaikannya. Sementara Paulus berkata, aku Paulus menulis surat mau ke Galatia, mau kemana. Bahkan dia berkata, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Belum lagi dia berkata, inilah pendapatku, inilah pendapatku. Dia berkata atas pendapatnya sendiri. Ia menulis surat atas inisiatifnya sendiri. Berdasarkan pengakuan klaimnya, itu tidak nyambung. Itu pertama, karena Yesus sendiri berkata, sebab ia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Sementara Paulus, inilah pendapatku, kata Paulus. Berikut juga apa dikatakan? Aku berkata bukan berdasarkan orang yang berbicara menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Jelas, itu berdasarkan dirinya sendiri, belum data-data yang lain. Di ayat berikutnya tadi dikatakan apa? Dia akan mengajarkan kepadamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Seluruh kebenaran, seluruh ajaran yang bisa ditanggungnya. Adakah Paulus mengajarkan dari kehidupan manusia, dari membangun rumah tangga sampai membangun negara? Karena Yesus berkata, ia akan mengajarkan kepadamu ke dalam seluruh kebenaran. Adakah diajarkan? Tidak ada. Berikutnya, ia akan memuliakan Yesus. Lagi-lagi,
Sementara data yang tadi Paulus berani berkata, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Ini ajaran Kristen yang diajarkan Paulus. 2 Korintus 5 nomor 21 yang barusan saya bacakan. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Dan belum lagi data-data yang lain yang bertentangan. Yesus yang tidak terkutuk, yang tidak mengenal kutuk dijadikan terkutuk. Di mana nyambungnya gitu loh. Jadi saya rasa nggak masuk Kak Ica. Nggak masuk. Dari beberapa ciri-ciri yang disampaikan oleh Yesus. Itu aja nggak masuk. Sementara kata Yesus tadi berkata bukan dari dirinya sendiri. Paulus berkata dari dirinya. Itu. Silakan. Oke, bentar. Tap-tap Ustadz, layarnya guys. Tap-tap layarnya. Jangan lupa. Ya. next anakku udah minta bobo. Aku undur diri dulu ya. Next aku naik lagi ya. Siap. Besok Oke. sekolah.